Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Menteri PPN, Kepala Bappenas, Menteri Dalam Negeri yang dalam hal ini diwakili oleh Dirjen Bina Pembangunan Daerah, dan juga Bapak Ibu sekalian yang hadir pada acara ini yang tidak saya sebutkan satu persatu. Baik, dalam waktu ke depan saya akan menyampaikan terkait dengan pentingnya inovasi penguatan penyediaan data statistik, ya baik statistik dasar maupun sektoral, dalam upaya mendorong percepatan capaian SDGs. Bapak Ibu sekalian, bahwa kita tahu bersama bahwa data memiliki peran yang sangat penting dalam proses pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan monitoring atas upaya-upaya yang dilakukan oleh kita semua. Terkait dengan data, Bapak Ibu sekalian, sudah banyak yang kita hasilkan, ya tentu saja saya mengucapkan terima kasih kepada beberapa kementerian lembaga dan juga masyarakat yang berpartisipasi dalam memberikan informasi kepada BPS, sehingga BPS mampu mengumpulkan berbagai data yang diperlukan dalam SDGs. Yang kedua, tentu saja dalam penyediaan data masih terdapat berbagai informasi atau data yang belum bisa kita kumpulkan. Oleh karena itu, pada pagi hari ini kita perlu mendiskusikan atau perlu saya menyampaikan bagaimana strategi pencapaiannya agar berbagai upaya atau program percepatan pencapaian SDGs itu mampu diukur dengan data-data yang berkualitas. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan data, bahwa tidak bisa dipungkiri peran data begitu penting, terutama dalam hal monitoring atas berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan juga publik. Ini perlu didukung oleh data yang akurat, sehingga berbagai program itu bisa dilakukan evaluasi atas capaian. Nah, terkait dengan monitoring tentu saja membutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak, ya mulai dari perencanaan, kemudian pengumpulan, dan juga bagaimana mendiseminasikan data. Oleh karena itu, diperlukan tata kelola statistik nasional, ya, yang di dalamnya mengatur bagaimana pembagian peran dan tugas di dalam penyediaan data. Bapak Ibu sekalian, dalam penyediaan data, kita juga masih dihadapkan dengan sejumlah tantangan. Ya. Yang pertama masih belum optimalnya kolaborasi dan koordinasi antar berbagai pihak. Ini juga masih kita hadapi dalam penyediaan data. Yang kedua, masih belum tersedianya sumber daya manusia dan anggaran yang memadai, ya, baik yang ada di kementerian lembaga maupun di daerah. Ya. Yang ketiga, terkait juga dengan bagaimana data yang dihasilkan dalam SDGs ini mampu didesagregasi sampai dengan level tertentu yang bisa menggambarkan upaya pencapaian pada tingkat kabupaten kota. Jadi sejumlah tantangan ini, Bapak Ibu sekalian, ini yang perlu kita cari jalan keluarnya, bagaimana merubah tantangan itu menjadi peluang. Tentu saja ini perlu inovasi kita bersama, ya, dalam kolaborasi penyediaan data, baik untuk statistik dasar maupun sektoral, termasuk di dalamnya pemanfaatan sumber-sumber data baru atau yang kita kenal dengan big data. Jadi Bapak sekalian, ini adalah kondisi yang kita hadapi. Sekali lagi, ya dalam kesempatan yang baik ini saya akan menyampaikan bagaimana ke depan kita melakukan kolaborasi, baik untuk penyediaan statistik dasar yang dikerjakan oleh BPS bersama dengan semua partisipasi yang terlibat dalam pengumpulan data, maupun statistik sektoral yang dimiliki oleh berbagai kementerian lembaga, dan juga bagaimana kolaborasi untuk memanfaatkan sumber-sumber data baru atau kenal dengan big data. Bapak Ibu sekalian, sebagai gambaran bagaimana upaya penyediaan data, ya, yang coba saya monitoring, ya, lewat satu publikasi yang pada Asia and the Pacific SDGs Progress Report tahun 2022. Kalau kita lihat di kawasan Asia Pasifik, ya, terkait dengan penyediaan data, ini menunjukkan progres yang sangat luar biasa. Ya. Sebut saja misalkan tahun 2017, ya, di kawasan Asia Pasifik ini ada 63 jenis data, jumlah data yang kategorinya sudah cukup, ya, dan ada 63
data yang sudah tersedia masih kategorinya insufficient, dan juga ada 106 yang belum tersedianya data. Tapi sering waktu dan juga kolaborasi yang dibangun, ya menunjukkan dari waktu ke waktu tren penyediaan data itu semakin baik. Ya. Bahkan di tahun 2021 ini, ya, yang saya kutip dari laporan tersebut, ya, sudah ada 123 data yang kategorinya sufficient, kemudian masih terdapat 83 yang insufficient, dan masih ada 25 jenis data yang belum dihasilkan di kawasan Asia Pasifik. Gitu ya. Jadi tantangannya adalah bagaimana 83 indikator atau jumlah data yang insufficient tersebut, dan bagaimana ya sama-sama menghasilkan data sebanyak 25 agar semua tujuan SDGs itu mampu disediakan datanya, juga mampu dijadikan sebagai alat untuk monitoring pencapaian SDGs. Nah, kalau kita lihat posisi kita di kawasan Asia Pasifik ya cukup bagus, ya ada di peringkat kelima, ya. Peringkat satunya adalah di Filipina, ya. Kemudian yang kedua Armenia, 3 Thailand, 4 Georgia, ya. Dan Indonesia masih menyisakan ada gap yang harus kita sama-sama selesaikan, ya, di mana 142 data sudah mampu kita hasilkan secara sufficient, secara cukup, ya, dan 28 kategori masih insufficient. Insufficient itu menyangkut disagregasi maupun juga terkait dengan akurasi data, ya, karena sebagian masih menggunakan proxy untuk pendekatan indikator yang disampaikan dalam tujuan SDGs, gitu ya. Dan ada 61 data yang masih memang menjadi PR kita bersama, bagaimana itu dapat dipenuhi, gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, pada posisi ini saya ingin menyampaikan sekali lagi pentingnya inovasi ya melalui kolaborasi penyediaan data, terutama bagaimana mengoptimalkan ya atau menyempurnakan 28 indikator yang masih insufficient, dan juga bagaimana melengkapi 61 indikator yang memang belum tersedia datanya. Jadi penyediaan data tidak hanya dari BPS, tapi peran Bapak Ibu di Kementerian Lembaga dan juga para pihak sangat dibutuhkan ya untuk kolaborasi agar kita bisa menyiapkan semua indikator ya yang dapat dijadikan sebagai monitoring capaian daripada SDGs. Nah, Bapak-Ibu sekalian, dari kondisi tadi, BPS terus berkomitmen untuk bagaimana pemenuhan data-data baik terutama untuk kegiatan statistik dasar. Jadi dari evaluasi kita, ya, dari 289 indikator SDGs yang secara nasional, ini sudah 39,4% itu mampu disiapkan oleh BPS, ya, atau 114 indikator. Ya. Ini baik yang dilakukan berasal dari survei maupun dengan cara-cara lain. Gitu ya. Kemudian sisanya itu 60,6% dari seluruh indikator SDGs itu kalau dipetakan memang menjadi tugas dari Kementerian Lembaga. Gitu ya. Nah tentu saja Bapak Ibu sekalian, BPS terus berkomitmen bagaimana mengoptimalkan perannya untuk meningkatkan penyediaan data untuk indikator SDGs. Nah beberapa area yang menjadi untuk dikembangkan adalah yang pertama bagaimana pengembangan indikator ini bisa dikembangkan dari survei maupun sensus yang dilakukan oleh BPS ya agar ini bisa dielaborasi sehingga berbagai indikator itu mampu dihasilkan. Ya. Kedua, mungkin juga bisa dengan cara-cara pengembangan atau penyediaan indikator dengan cara yang tidak tradisional. Ya. Tidak tradisional itu artinya tidak hanya melulu menggunakan survei atau sensus. Ya. Di antaranya adalah bisa menggunakan pengembangan model, karena juga di berbagai negara sudah mulai dikembangkan model-model statistik ya yang bisa dipergunakan untuk penyediaan data SDGs gitu ya. Yang ketiga tentu saja di era sekarang ya perlu mengoptimalkan bagaimana penggunaan sumber-sumber data baru atau yang kita kenal dengan satu diantaranya adalah big data gitu ya. Jadi untuk BPS ini adalah inovasi dalam menghasilkan data yang sedang dikembangkan. Ya tentu saja Bapak Ibu sekalian ini juga perlu kolaborasi dengan berbagai pihak agar berbagai area ini bisa kita kembangkan. Nah, sementara itu, Bapak Ibu sekalian,
Kalau bicara menjadi statistik sektoral, ya tadi ada 60,6% yang itu menjadi tanggung jawab kementerian lembaga. Juga ini perlu dilakukan koordinasi dengan BPS karena di dalam Perpres nomor 39 tahun 2019 BPS memiliki peran sebagai pembina data statistik. Di sini perlu kolaborasi dan koordinasi bagaimana penyediaan data sektoral itu ya yang memenuhi prinsip-prinsip satu data Indonesia sehingga data-data itu bisa dibagi pakaikan dengan berbagai pihak gitu ya. Jadi kekuatan sumber-sumber data yang ada di kementerian lembaga perlu dikoordinasikan ya sehingga nanti data itu bisa berfokus kepada indikator untuk penyediaan SDGs gitu ya. Jadi kita semua harus berkomitmen bagaimana memperbaiki pengukurannya, penyediaan indikator karena ini akan berdampak besar kepada bagaimana kebijakan itu dibuat ya dalam mencapai tujuan SDGs gitu ya. Jadi sekali lagi Bapak sekalian, data ini memiliki peran yang sangat penting dalam proses pencapaian SDGs ya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan maupun dari monitoring atas upaya-upaya yang sudah dilakukan bersama gitu. Jadi data, uji di data ya untuk melihat capaian itu. Nah, berikutnya Bapak sekalian, bagaimana atau apa yang sudah dikerjakan oleh BPS ya terkait dengan penyediaan indikator baru ya yang terkait dengan kegiatan BPS yang kategorinya dengan statistik dasar gitu ya. Apa yang sudah dilakukan ada dua sebenarnya. Yang pertama bagaimana melakukan penambahan pertanyaan ya dan mengeksplorasi semua survei yang ada di BPS gitu ya. Jadi surveinya yang ada itu dikembangkan ya, kemudian dikembangkan, dimodifikasi atau ditambahkan pertanyaan ya yang mengarah kepada indikator SDGs gitu ya. Yang kedua tentu saja kalau itu memang tidak instrumen itu tidak mencukupi, diperlukan survei baru atau kegiatan baru yang itu berfokus kepada indikator SDGs. Nah, beberapa contoh misalkan bagaimana BPS berupaya melakukan penyediaan data indikator SDGs itu melalui penambahan pertanyaan atau eksplorasi pada survei yang ada di BPS gitu ya. Misalkan saja ya di dalam Susenas itu ada indikator 212 yang dibangun baru dikembangkan dari survei yang ada, yaitu mengenai misalkan prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat ya, berdasarkan pada skala pengalaman kerawanan pangan. Ya, ini contoh bagaimana survei yang ada di BPS itu diciptakan indikator baru ya dengan menambah beberapa pertanyaan di dalamnya gitu ya. Juga misalkan masih dari Susnas, dari modul konsumsi ya, juga dikembangkan pertanyaan lagi di dalamnya, yaitu untuk penyediaan indikator 2.1.1, yaitu mengenai prevalensi tidak cukupan konsumsi pangan. Ini juga berasal dari Susnas untuk modul konsumsi gitu ya. Yang terakhir masih dari Susenas, ya bagaimana upaya BPS melakukan penyediaan data untuk SDGs, yaitu pengembangan atau membangun indikator 16.1.4, yaitu mengenai proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya. Gitu ya. Ini tiga contoh Bapak Ibu sekalian, ya yang kita bangun dari survei yang ada, kemudian diupayakan untuk bisa memenuhi ya indikator dalam SDGs. Ya. Nah, satu lagi cara yang kita tempuh adalah melakukan survei atau kegiatan baru. Ya, ini sebagai contoh misalkan ada 3 survei baru di BPS. Ya, yang pertama adalah mengenai survei kualitas air tahun 2020. Ini untuk penyediaan data pada indikator 6.6.1, yaitu perubahan tingkat sumber daya air terkait dengan ekosistem dari waktu ke waktu. Ya. Juga yang tidak kalah penting, ya BPS sudah melakukan satu transformasi di dalam survei pertanian yang kita menyebutnya adalah survei pertanian terintegrasi gitu. Jadi ini adalah gabungan berbagai survei yang tadinya dilakukan secara parsial, kemudian diintegrasikan ya agar bisa lebih efektif dan efisien dari berbagai aspek gitu ya. Ini juga mampu memetakan berbagai indikator dalam SDGs, di antara adalah indikator 2.31, 2.3.2,
Ya, kemudian juga indikator 2.4.1 dan juga indikator 5A.1 dan 5A.1b. Ya. Dan ini adalah ketersediaan indikator ya dari survei yang baru yang memang itu upaya BPS dalam upaya melakukan transformasi sekaligus juga upaya penyediaan indikator khususnya di bidang pertanian ya dalam konteks pertanian berkelanjutan dan juga kesetaraan gender di bidang pertanian gitu ya. Nah, berikutnya juga ada kegiatan baru ya yaitu penyusunan Early Child Development Index. Ya, ini adalah survei baru yang dilakukan oleh BPS ya, itu menghasilkan indikator pada 4.21 ya, yaitu mengenai proporsi anak usia 24 sampai 59 bulan yang berkembang dengan baik dalam bidang kesehatan, pembelajaran dan psikososial menurut jenis kelamin gitu ya. Bapak Ibu sekalian, inilah cara BPS melakukan upaya penyediaan data ya, baik dengan cara melakukan atau mengembangkan dari survei yang ada maupun dengan survei-survei baru yang memang itu perlu dilakukan oleh BPS. Satu lagi Bapak Ibu sekalian mengenai bagaimana peran BPS dalam mendukung kegiatan statistik sektoral untuk penyediaan data SDGs. Seperti tadi saya sampaikan bahwa dalam Perpres 1 Data, peran BPS adalah sebagai pembina data statistik. Ya. Ada 5 tugas di sana, tapi saya akan berfokus kepada bagaimana BPS berkolaborasi dengan kementerian lain terkait dengan memberikan rekomendasi statistik. Gitu ya. Sebagai contoh baik yang bisa dijadikan pembelajaran buat kita semua, bagaimana BPS berperan di dalam memberikan rekomendasi statistik adalah saat ya, BPS melakukan kerjasama dengan Kementerian Kesehatan dalam upaya ya menghasilkan 2 indikator SDGs di sana. Ya. Ada satu survei yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan yang disebut dengan Studi Status Gizi Balita Indonesia atau SSGBI gitu ya. Di sana menghasilkan 2 indikator SDGs, yaitu indikator 2.1.1a mengenai prevalensi kekurangan gizi pada anak balita dan indikator 2.2.1 mengenai prevalensi stunting pada anak di bawah 5 tahun atau balita gitu ya. Dan cara yang kita tempuh adalah ya karena ini adalah kegiatan statistik sektoral dan BPS memberikan rekomendasi kepada 2 hal utamanya ya. Yang pertama mengenai bagaimana menyusun metodologi statistiknya dan juga bagaimana BPS memberikan kerangka sampel yang nanti akan dilakukan pendataan oleh Kementerian Kesehatan gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian terkait dengan gap data atau indikator yang belum dihasilkan oleh kementerian lembaga, cara kerjasama antara BPS dengan Kementerian Kesehatan bisa menjadikan contoh baik ya kolaborasi agar data-data yang dihasilkan oleh kementerian lembaga itu mengikuti standarisasi yang baku ya yang mengacu kepada prinsip-prinsip dalam satu data Indonesia. Nah, berikutnya Bapak sekalian, kemudian kalau bicara inovasi kepada penyediaan indikator SDGs ya, tadi adalah pengembangan ya, inovasi baru ya yang bisa dilakukan ya atau sudah dilakukan oleh BPS ya. Pertama kepada jenis data yang dihasilkan dari mobile phone data ya, mobile phone data gitu ya. Di sana ada statistik pariwisata dan indikator TIK. Ya, ini ada 4 indikator ya. Jadi dengan mobile phone data kita bisa mampu menghasilkan 4 indikator untuk SDGs gitu ya. Juga dengan citra satelit ya. Di sana ada 2 indikator juga yang bisa dihasilkan. Ini sudah dikembangkan juga di BPS ya dalam upaya inovasi untuk penyediaan data indikator SDGs gitu ya. Dan satu lagi tadi saya sampaikan selain mengoptimalkan sumber-sumber data baru ya kita juga mencoba mengembangkan satu model statistik apa yang kita sebut dengan small area estimation gitu ya. Ini lebih berupaya bagaimana melakukan disagregasi penyediaan indikator SDGs ini pada level lebih kecil, utamanya pada level kabupaten kota ya. Dari model ini sudah ada 11 indikator yang kita hasilkan ya di dalam SDGs ya. Di sana sebagai contoh ya indikator 3.1.2a itu mengenai proporsi perempuan pernah kawin umur 15 sampai 14 tahun ya yang proses melahirkan terakhirnya
ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih ya. Ini sebagai contoh, dan beberapa indikator di bawahnya itu adalah contoh dari 11 indikator yang dihasilkan dengan cara-cara yang bukan tradisional melalui survei atau sensus, tapi menggunakan penggunaan model statistik gitu ya. Ini berbagai inovasi yang dilakukan oleh BPS juga kerjasama dengan berbagai pihak ya dalam kerangka penyediaan indikator untuk SDGs gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, di samping berbagai upaya yang dilakukan oleh BPS dan juga bagaimana kita ke depan ya antara BPS dengan kementerian lembaga terus memperkuat kolaborasi untuk penyediaan data indikator SDGs, juga terdapat sejumlah peluang menurut saya yang mungkin sangat yang mungkin sangat bisa kita kerjakan bersama gitu ya. Misalkan saja bagaimana kita bisa menangkap peluang mengenai indikator baru dari pemanfaatan big data ya, selain tadi yang sudah saya sampaikan ya. Berbagai indikator yang memiliki peluang untuk kita kembangkan, misalkan yang bersumber dari mobile phone data, ini dipetakan kurang lebih ada 12 indikator baru yang bisa dihasilkan ya dari 8 goals yang ada di SDGs. Ya, ini peluang menurut saya untuk dikembangkan ya. Kemudian dari data sosial media, kita petakan juga mempunyai peluang ada 4 indikator baru dan 3 goals yang bisa kita hasilkan. Ya. Kemudian dari citra satelit dan geodata, ini ada 14 indikator baru yang mempunyai peluang untuk dihasilkan dari 10 goals yang ada di SDGs gitu ya. Juga dari data harga barang online, ini ada 1 indikator baru yang mempunyai peluang untuk bisa kita hasilkan, dan juga yang berasal dari data smart meter, yaitu satu aplikasi yang memungkinkan menghasilkan penggunaan konsumsi listrik, air, dan gas itu dalam waktu yang tidak perlu mendata, tapi otomatis bisa menghasilkan data. Ini juga memiliki peluang untuk dikembangkan sebagai indikator baru untuk pemenuhan SDGs. Ya. Nah, tetapi Bapak Ibu sekalian, seperti kita ketahui bahwa pemanfaatan big data memang memiliki juga sejumlah tantangan yang harus kita perlu perhatikan ya. Misalkan saja terkait metodologi, ini juga perlu mendapatkan perhatian kita semua. Bagaimana big data itu mencari metodologi ya yang sehingga bisa menghasilkan official statistik. Ini tantangannya ya. Supaya apa yang nanti dikerjakan itu bisa menjadi official statistik yang menjadi rujukan kita bersama dalam mengukur berbagai capaian daripada SDGs gitu ya. Kemudian isu legalitas, data, akses, dan juga keberlanjutan data, termasuk privacy dan keamanan data juga menjadi tantangan yang harus dipikirkan ya bagaimana ya berbagai peluang itu bisa kita raih bersama gitu ya. Tentu saja karena sumber-sumber big data itu bisa real time dan sebagainya, ini kelebihannya sangat banyak, terutama kepada aspek biaya dan sebagainya, tapi sebuah tantangan juga harus mampu kita selesaikan. Nah, peluang baru yang juga menjadi potensi untuk kita kerjakan sama-sama adalah yang bersumber dari registrasi sosial ekonomi. Jadi Bapak sekalian sekaligus menginformasikan pada kesempatan yang baik ini ya, bahwa saat ini BPS mendapatkan tugas dari pemerintah ya melalui Kementerian PPN dan Kepala Bappenas. BPNS tahun 2022 diamanatkan untuk melakukan pendataan registrasi sosial ekonomi yang mencakup seluruh penduduk dan informasinya mengenai profil dari kondisi sosial ekonomi masyarakat dan juga tingkat kesejahteraannya. Gitu ya. Jadi cakupannya seluruh penduduk ya mencakup informasi sosial dan ekonomi dan juga tingkat kesejahteraannya. Dari berbagai pertanyaan yang dalam Resosek ini sudah dipetakan oleh Bappenas, ya di sana ada potensi, ada 30 indikator dari 10 goals dalam data Resosek itu bisa berpotensi untuk dihasilkan gitu ya. Tentu saja ini mempunyai kelebihan karena adalah sensus, berarti kita bisa mendapatkan data yang lebih rinci ya pada level wilayah lebih rinci karena datanya dibangkitkan dari dari sensus gitu ya. Tapi tantangan ke depan setelah pendataan, ini juga sering saya sampaikan bagaimana ini kita rawat bersama, bagaimana pola pemutakhirannya, dan juga berbagai pakai data, ya, baik yang dimiliki oleh pemerintah pusat maupun daerah yang perlu dipikirkan ke depan. Ya. Kalau tata kelola data untuk Resosek ini bisa berjalan dengan baik ke depannya, maka 30 indikator ini mempunyai potensi besar untuk memberikan kontribusi kepada penyediaan data SDGs. Gitu.
Nah, Bapak Ibu sekalian, yang terakhir ya, tentu saja pada kesempatan yang baik ini saya mengajak Bapak Ibu sekalian ya, pentingnya ya satu hal yang menjadi kunci keberhasilan dari berbagai aspek adalah pentingnya kolaborasi ya. Berharap ya dari berbagai pihak ya, pemerintah, sektor swasta, juga masyarakat sipil maupun mitra pembangunan dan aktor lainnya ya, yang memiliki data tidak menghasilkan data bersifat individual, tapi bagaimana data-data yang tersebar itu dan bagaimana sumber daya yang dimiliki dari berbagai pihak ini untuk berkolaborasi menghasilkan data untuk pemenuhan indikator SDGs gitu ya. Jadi kata kuncinya adalah bagaimana sumber daya yang dimiliki oleh berbagai pihak ini kita perlu kolaborasi ya untuk menyediakan data yang menghasilkan output bersama untuk penyediaan data untuk indikator SDGs gitu ya. Ini yang menjadi kata kunci. Nah, area kolaborasi yang tadi saya sampaikan disebutkan sebelumnya, yang ke depan perlu sama-sama kita diskusikan, ya kita kawal sama-sama adalah pertama ya bagaimana pemanfaatan sumber data baru atau big data itu menjadi bagian ya untuk kita optimalkan dengan cara bagaimana mendiskusikan berbagai tantangan yang tadi saya sampaikan, baik dari aspek metodologi, akuisisi data, dan lain sebagainya. Ini yang menjadi area yang perlu kita diskusikan bersama, ya. Ruang kolaborasi untuk kita lakukan bersama. Ya. Yang kedua adalah juga terbuka lebar bagaimana pengembangan model untuk disagregasi pada wilayah kecil, ya, untuk estimasi wilayah kecil. Ya, karena bicara pembangunan berkelanjutan, ya tidak hanya bicara monitoring tidak hanya pada level nasional provinsi, tapi juga merupakan sampai dengan kabupaten kota. Gitu. Tantangannya adalah ya sangat sulit memenuhi semua data pada wilayah kecil itu menggunakan data survei, ya karena itu juga membutuhkan biaya yang besar. Tapi berbagai penggunaan sumber data baru maupun model-model statistik itu perlu dikedepankan ya supaya pada wilayah kecil itu bisa dipenuhi gitu ya. Juga yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita berkolaborasi ya untuk memanfaatkan produk data administrasi atau data sektoral. Ya, ini hampir semua kementerian lembaga memiliki data, itu juga termasuk di daerah, tapi bagaimana itu kita kompilasi, kemudian kita buat standarisasinya, ya, sehingga data itu bisa menjadi bagian penting atau berkontribusi untuk penyiapan indikator SDGs gitu ya. Nah, yang terakhir tentu saja ini perlu integrasi sumber daya yang dimiliki oleh kita semua, terutama infrastruktur pengumpulan data, ya, sehingga nanti kolaborasi dari kita semua ini mampu menghasilkan mampu menghasilkan sejumlah indikator yang memang sudah tertuang dalam tujuan SDGs gitu ya. Bapak Ibu sekalian, kalau melihat peluang dan melihat apa yang sudah dikerjakan dan akan dikerjakan BPS ya, sepertinya kalau tadi kita ada peringkat 5, harusnya dalam waktu dekat bisa kita capai ya, kita mungkin akan menjadi yang terbaik ya di kawasan Asia Pasifik ya. Tentu saja ini perlu kolaborasi yang kuat antara kita semua gitu ya, agar kita terdepan dalam penyediaan data untuk indikator SDGs gitu. Demikian yang bisa saya sampaikan sebagai penutup ya. Tadi saya singgung di bagian akhir ya bahwa saat ini BPS sedang melakukan pendataan awal resourcek gitu ya. Saya minta dengan sangat Bapak Ibu sekalian menyampaikan informasi ini kepada masyarakat, kepada lingkungannya gitu ya, agar mau menerima petugas ya yang datang ke rumah Bapak Ibu sekalian yang dimulai dari tanggal 15 Oktober yang kemarin sampai dengan 14 November 2022. Jadi ini adalah upaya pemerintah dalam mereformasi perlindungan sosial dan upaya pemerintah untuk menyiapkan satu data khususnya untuk data perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Sekaligus Resourcek menjadi peluang atau potensi untuk penyiapan 30 indikator SDGs yang tadi saya sampaikan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi semoga ke depan ya apa yang saya bicarakan ini bisa dikerjakan
dan kita bisa menghasilkan seluruh data untuk kepentingan SDGs ya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan maupun monitoring atas upaya-upaya percepatan pencapaian dari SDGs. Terima kasih atas kesempatannya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.